Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Chief? Hey, apa kabar? Aduh, thank you nih. Gimana? Dikunjungi nih. Sehat, Bang? Sehat. Jadi KPK ini. Isu terakhir. Kata teman-teman, ini kan urusan publik, jadi apa yang menjadi kehendak publik ya kita ikutin saja. Oh, oke. Istilahnya itu saya hanya menyediakan diri. Kalau memang diperlukan ya kita. Cuman syarat kan memang KPK ini syaratnya mesti mendaftar, jadi kita ikuti kemarin yang menyiapkan syarat-syarat semua teman-teman, kecuali paper ya, paper kan harus diambil dari pikiran sendiri. Jadi itu yang lagi bersiap-siap. Lagi berproses. Tapi KPK kan rumit sekali sekarang ini, Chief. Dengan undang-undang yang baru, peran kekuasaan yang berlebih dan sebagainya, ini gimana kira-kira itu? Saya kira peristiwa yang sedang berlangsung adalah solusi. Kan sekarang judul acaranya adalah seleksi calon pimpinan KPK. Oke. Jadi memang menurut saya masalah KPK ya kepemimpinan dan ya itu kan sebetulnya manajemen one-on-one lah. Kenapa diperlukan sirkulasi, kenapa diperlukan ada rotasi. Jadi kan diberi waktu 5 tahun dan sekarang waktunya memang di samping waktunya menyegarkan juga karena ada masalah-masalah akut yang menimpa KPK kan. Yeah. Dan jadi saya kira langkahnya memang merespon masalah yang sedang dihadapi, yaitu bagaimana menghadirkan pemimpin baru. Tentu dengan pendekatan, dengan cara kerja, dengan nilai-nilai, dengan karakter yang lebih pas dengan organisasinya gitu. Jadi artinya KPK dengan segala macam permasalahan yang jauh lebih besar sebetulnya dibanding dengan saat awal dia didirikan. Saya rasa begitu, dan saya kebetulan ikut terlibat pada waktu awal-awal ya, menyusun draft undang-undang segala macam, terus dialog dengan Komisi 3 waktu itu yang mimpin Pak Teras Narang. Suasananya kurang lebih korupsi adalah masalah besar yang membuat kejatuhan bangsa kita pada waktu itu ya, sehingga muncul gerakan reformasi. Kemudian diakui oleh banyak pihak bahwa lembaga-lembaga penegak hukum yang lain belum cukup efektif menanggulangi korupsi, karena itu diperlukan lembaga ad hoc. Ad hoc itu artinya ya selama proses itu belum cukup baik, lembaga ini diperlukan, dan nyatanya kan proses itu belum cukup baik, sehingga secara kebutuhan masih ada, dan memang siklusnya selalu begitu, lembaga itu dibentuk, perform baik, muncul tekanan dari luar maupun godaan dari dalam, kemudian turun gitu ya. Dan sekarang dalam periode menurun, dan karena itu mungkin ini waktu yang baik untuk menaikkan kembali, ya, mudah-mudahan. Salah satu contoh ad hoc yang lain juga itu BPPN dulu ya, Chief ya? BPPN, ya. Tapi dengan timeline yang jelas dan sebagainya. Ya. KPK perlu nggak sih itu kayak gitu? Mungkin itu satu ide baik ya, Anjilal ya. Sama seperti, walaupun mungkin karakternya berbeda. Kalau BPPN kan lebih menurut saya variabelnya lebih terukur. Kalau korupsi ini menurut saya bukan hanya soal pelanggaran hukum kan, tapi ada aspek budaya, ada aspek perilaku, ada aspek ekonomi juga. Secara ekonomi korupsi adalah penyebab pemborosan kan, secara perilaku yaitu penyimpangan perilaku. Bahkan sampai bisa dikatakan ini ada urusan-urusan dengan aspek sosiologi dan psikologi masyarakat. Jadi kelihatannya memang harus didekati dari banyak angle, nggak bisa dilihat semata-mata sebagai pelanggaran hukum kemudian nangkepin koruptor yang kalau hanya itu yang menjadi fokus, betapapun kita sibuk mengadili, menangkap, itu hanya akan melahirkan pelaku baru gitu. Pelaku baru. Jadi, kalau gitu spill dikit deh. Kalau emang kira-kira terpikir apa sih kalau misalnya dimasuk di KPK?
Apa kira-kira yang mau dilakukan? Ini banyak pertanyaan yang menyisakan. Yang pertama, masuk ke apa namanya panselnya belum tentu lolos kan. Kemudian nanti harus lewat Komisi 3 itu juga belum lolos. Tapi umpamanya Tuhan memberi jalan kita untuk, tapi ini dibocorin nanti jadi dicontak. Demi kebaikan bangsa dan negara ya. Ya ini urusan publik, nggak ada masalah. Umpamanya diberi jalan untuk membenahi KPK, yang saya bayangkan nomor satu tentu saya harus diberesin internal dulu ya. Oke. Kekompakan, values dari orang di dalamnya, kemudian bagaimana mengajak teman-teman di dalam maksimal mungkin kembali fokus pada misi organisasi. Yang kedua tadi yang saya katakan, kita mesti melebarkan cara untuk mengatasi korupsi ini. Ya diperlukan penegakan hukum karena korupsi adalah melanggar hukum, tapi itu tidak cukup. Karena itu tadi mesti diajak berpikir soal insentif ekonomi apa kalau korupsi itu tidak ada. Mesti diajak berpikir soal keteladanan para pemimpin, public education, pendidikan publik. Mesti diajak berpikir soal reformasi di kelembagaan, sampai pada urusan-urusan yang sifatnya petty corruption. Jadi walaupun kelihatannya kecil, tapi itu yang kena kan masyarakat bawah kan. Itu juga harus dipikirkan. Dan karena itu tidak mungkin dikerjakan oleh KPK sendiri. Nah, saya berpikir bisakah kita mengajak KPK itu shifting, bergeser dari quote and quote enemy of the state gitu ya, menjadi mitra bernegara, mitranya pemerintah. Mengapa? Menurut saya pemerintahan siapapun akan butuh mitra yang bisa menjaga lingkungan pengendaliannya supaya pemerintah bisa bekerja dengan tenang gitu. Dan karena itu kembali pada peran pemimpin ke depan, menurut saya memang harus bisa bersinergi, harus bisa duduk sama pemimpin pemerintahan, harus bisa duduk dengan menteri-menteri. Ada satu image KPK ini sebagai lembaga yang harus berjarak secara de facto, tapi harus bisa bersinergi dengan semuanya, menurut saya. Nah, dulu KPK itu sempat jadi primadona lah, jadi dielu-elukan. Yeah. Salah satu faktor yang penting sebetulnya bermitranya dengan publik ya, Chief, yang paling penting. Karena yang dikorupsi itu adalah uang pajak. Ya. Yeah. Sementara mereka itu adalah taxpayer. Nah, kesadaran sebagai taxpayer ini kelihatannya perlu juga digugah gitu ya. Itu bagian dari pendidikan publik yang harus digelorakan ya, karena saya pernah kerja di satu perusahaan, kemudian dorong satu policy yang tadinya itu pajak diurus oleh kantor gitu ya. Kita bilang coba biar pajak diurus oleh masing-masing karyawan. Untuk apa? Supaya mereka menyadari bahwa sebagian dari income-nya itu dipotong untuk bayar pajak. Untuk bayar pajak. Dan dengan begitu dia atau si karyawan itu punya satu persepsi baru. Oh, saya ini pembayar pajak, karena itu saya berhak atas layanan yang baik, atas pemerintahan yang bersih, atas hak-hak publik yang lain lah, kira-kira gitu. Jadi itu bagian yang mesti kita, menurut saya hal baru yang juga mungkin bisa kita dorong. Ya. Ini ngomong-ngomong soal pembayar pajak kan, Bang Jilan ini tanda kutip jualan raca ruang udah kemana-mana. Saya pengen dengar perkembangan terakhir nih gimana. Oh iya, itu menarik Chief. Jadi kita berkeliling ke banyak daerah ya. Jogja, Sumatera Utara, Jabar, Kalimantan dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang menarik di situ, kesadaran publik atau kesadaran yang hadir lah minimal gitu ya, bahwa mereka itu bisa banyak berperan terhadap apa yang menjadi katakanlah
otonomi fiskalnya itu sedikit rendah gitu ya, sedikit rendah. Dan justru banyak muncul ide-ide baru. Contoh misalnya kayak Jogja. Jogja itu menarik. Kalangan berpendidikannya untuk tenaga kerja itu 22%. Yang S1 sampai S3 terhadap angkatan kerja ya. Dari ekonomi juga PDRB dari pendidikannya nomor 3 itu di Jogja itu. Nah sehingga dari situ berkembang pemikiran kaitannya UKT itu, uang kuliah tunggal itu. Lalu waktu dalam diskusi keluarlah ide bahwa kenapa tidak memberikan beasiswa? Karena hubungannya apa? Hubungannya itu adalah salah satu sumber pendapatan daerah itu adalah bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia kasih beasiswa, otomatis warganya itu berkemungkinan akan bayar pajak. Gitu. In return apa? Ya in return KTP-nya aja jangan pindah. Gitu kan, setelah supaya ketika mereka bisa menjadi penghasil income dicatat sebagai penduduk warga situ situ, gitu ya. Banyak. Saya kira banyak kepala daerah atau pengelola daerah yang tidak menyadari itu mungkin. Jadi kelihatannya begitu. Karena memang de factonya setengah daripada bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi itu ke Jakarta. Jadi, di daerah sangat kecil lah, sangat kecil. Tapi saya kira itu karena mungkin ketidaktahuan atau bisa juga karena skalanya kecil terus dicuekin gitu, bisa seperti itu. Nah, tapi ini kan bisa dibina. Saya pernah mendengar ya, masih dicek ke teman-teman di pajak bahwa meskipun banyak sekali perusahaan-perusahaan yang operasi di daerah, tapi karena kantor pusatnya di Jakarta, bahkan karyawannya sebagian datang dari Jakarta datang ke daerah, maka seluruh aspek bagi hasilnya menjadi punya Jakarta gitu ya. Punya Jakarta, betul. Padahal perputaran ekonomi atau kegiatan usahanya ada di daerah. Itu benar begitu ya? Iya, karena yang dibagi hasilkan itu hanya pajak penghasilan orang pribadi. Jadi pajak penghasilan badan tetap semuanya ke pusat. Yang selanjutnya tentu didistribusikan juga, tetapi itu semua ke pusat. Mereka nggak punya campur tangan lah di situ. Termasuk PPN. Jadi PPN juga tarik ke pusat. Nah sementara kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang network gitu, biasanya kan ditunjuk tuh, dikirim ini jadi manajernya, nah itu biasanya dari Jakarta, bukan orang lokal. Nah ini saya kira ini dibutuhkan kepemimpinan juga ya Chief ya, dari daerah gitu, untuk menyiasati itu. Gitu kan. Karena katakanlah ada seorang bupati, lalu dia ketempatan proyek strategis nasional gitu. Ya, ada manajer, ada ini segala macam. Dia hampir tidak memperhatikan saya dapat apa gitu. Ya, selain daripada PBB dan sebagainya. Nah ini kan sebetulnya dibutuhkan sebuah visi lah ya. Nah ini yang tadi kan Bang Jalal mengalami obrolan dengan KPK apa yang bisa diluruskan lah gitu ya. Menurut saya emang di semua lapangan kegiatan lah, apakah di publik, apakah di korporasi, apakah di gerakan-gerakan sosial, leadership menjadi penentu ya. Bahkan dalam ketiadaan faktor-faktor yang sempurna pun itu bisa menjadi penutup. Istilahnya itu walaupun sistemnya mapan, tapi kalau pemimpinnya dodol ya bisa dirusak, atau bisa diacak-acak. Sebaliknya, walaupun keadaannya tidak sempurna bahkan serba kurang, tapi begitu kita menemukan pemimpin yang baik, yang efektif, yang kredibel, yang dipercaya, maka ada harapan untuk perbaikan. Nah, saya selalu memberi contoh yang mungkin akan jadi cerita klasik gitu. Pada waktu Pak Kuntoro memimpin rekonstruksi setelah tsunami, itu kan wilayah Aceh dan Nias, ya barangkali orang nggak punya harapan apa-apa lah, karena ratusan kilometer pantai itu habis gitu ya, orang habis, bangunan habis, nggak ada support system, nggak ada kontraktor, apalagi toko bangunan kira-kira gitu. Tapi dalam 4 tahun di bawah kepemimpinan seorang Kuntoro Mangkusubroto yang dikenal sebagai orang yang bersih, orang yang terpercaya,
dipercaya oleh dunia internasional, itu bisa dibangun kembali. Bahkan semua mengatakan suasana Aceh setelah rekonstruksi lebih baik daripada sebelum bencana. Jadi kembali pada aspek-aspek tadi soal KPK, soal pajak, soal daerah, itu Leadership. PR kita barangkali untuk menumbuhkan sebanyak mungkin pemimpin. Pemimpin, ya, iya betul Chief. Saya teringat jadi satu hari kita diundang ke Bandung dengan itu partai politik lah. Yeah. Jadi ya semua ngeluh dengan cerita yang sama lah seperti sekarang. Dan waktu itu pembicaraannya kita sampai pada pembicaraan itu adalah kenyataan yang nggak bisa ditolak, bahwa masyarakat juga pinter dengan pengalamannya sehingga mereka lebih memilih yang ngasih gitu ya. Bansos lah segala macam. Jadi kalau Anda nggak punya duit jangan bermimpi menang gitu kan. Tapi persoalannya kan ini harus diperbaiki negara ini. Nah, Anda perlu menciptakan banyak leader gitu. Nah, leader, kader-kader dia kenapa tidak melakukan katakanlah misalnya semacam memberikan sistem evaluasi ya. Sehingga pemilih itu bisa melihat berapa serius si partai ini ngurusin. Jadi ada parameter-parameter keberhasilan kinerjanya gitu kan, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nggak bisa hari ini, mungkin 5-10 tahun. Tetapi kemudian Anda mungkin tidak pusing untuk menentukan siapa yang pantas dijadikan pilihan berikutnya gitu. Bahkan sampai ke atasnya. Nah, saya nggak tahu kenapa ini persoalan leadership ini seperti disadari, seperti ada tapi nggak disentuh benar oleh banyak pihak gitu ya. Saya kebetulan belajar, mengajar juga, riset dan juga mempraktekkan apa yang saya yakini soal kepemimpinan. Nomor satu, kelihatannya memang ini adalah disiplin ilmu atau skill atau pengetahuan yang masih dipengaruhi oleh mitos. Mitosnya bahwa kepemimpinan itu soal-soal yang dilahirkan, soal bakat, soal keturunan, itu menjadi pemahaman umum yang menurut saya mesti diruntuhkan itu. Kita mesti sampai pada pikiran atau pada pemahaman atau bahkan keyakinan leadership itu sesuatu yang bisa dibangun, dikembangkan, dididik, ditiru gitu ya, bisa digandakan. Istilahnya itu membuat aspek kepemimpinan menjadi mainstream, menjadi arus utama dari penataan apapun, apakah lembaga pemerintahan, eksekutif, yudikatif maupun legislatif itu, atau penataan di dunia bisnis, bahkan sampai penataan di organisasi sosial. Jadi kalau itu kita bisa, mungkin kita perlu pikirkan satu platform, satu sarana di mana talenta terbaik itu bisa dimunculkan. Karena saya orang kampung ya, betapa banyak teman-teman baik yang tetap di kampung karena kesempatan tidak ada. Tapi begitu kesempatan terbuka bagi siapapun saya di dalamnya, sekolah, ketemu dengan orang-orang seperti Bang Dila, ketemu dengan mentor gitu ya, itu bisa jadi pembuka jalan. Nah, Pak Dirman bikin IHN toh, itu ada leadership program trisektor. Itu kira-kira 3 tahun lalu 2016 kita bentuk sama teman-teman kecil-kecil saja. Tapi dari waktu ke waktu ternyata minat dari kawan-kawan muda cukup baik, dan yang pada waktu awal mulai program itu mereka kelihatan skeptis, ternyata di ujung mereka merasa, oh ternyata bisa juga kita berinteraksi dengan cara begini. Jadi kembali harus ada desain, harus ada satu kesengajaan bagaimana kita meng-grooming atau menumbuhkan para pemimpin masa depan. Jadi mungkin kita bisa pikirkan tuh Bang Gilang, apa yang bisa kita Tapi sebelum itu, saya pengen tanya, pengalaman dari perjalanan ini IHN ya, itu kan kalau nggak salah anak-anak muda ya, dari seluruh Indonesia segala macam. Apa isu utama dari yang katakanlah yang menghambat bakat, keinginan, talenta kepemimpinan mereka, Chief? Kalau kita bicara pada suasana akhir-akhir ini muncul dari wawancara dengan mereka maupun interaksi selama program. Satu program itu kan 3-6 bulan ya. Itu ada satu skeptisisme
apakah bener nih kita belajar begini ada gunanya gitu. Itu karena ngelihat lingkungannya kan begitu ya. Meritokrasi menjadi sesuatu yang seperti mimpi lah kira-kira. Tapi yang juga mereka kemukakan adalah ada silo. Jadi misalnya nih orang pemerintah nganggap orang LSM itu kerjanya demo saja gitu, gangguin pemerintah. Kemudian orang pemerintah ngeliat bisnis itu, mau cari fasilitas gitu. Orang bisnis ngeliat pemerintah, kalian sibuk dengan aturan-aturan segala macam. Begitu dipertemukan dalam satu forum, ternyata mereka saling apresiasi bahwa ternyata nggak seluruh pandangan-pandangan itu benar gitu. Nah karena itu kalau ngomong IHN, Institut Hak Negeri, kita mencoba memfasilitasi teman-teman yang masih tumbuh, yang sedang sebutnya mid career gitu, di tengah perjalanan karir mereka untuk berinteraksi dalam satu program, sehingga muncul apresiasi. Saya pernah baca literatur, di Jepang ini sebetulnya sudah jadi kebiasaan bahwa eksekutif senior di perusahaan diminta magang di pemerintah. Eksekutif pemerintah diminta magang di perusahaan untuk saling memahami gitu. Nah, dengan cara mereka bercampur kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang bisa jadi contoh, ya, mentor termasuk salah satunya Bang Jilal. Itu mereka punya keyakinan, oh ternyata tetap benar, tetap menjaga prinsip, tetap lurus itu bisa kok. Buktinya orang-orang itu tetap sampai di ketinggian. Tapi memang diperlukan satu, ya kita menyebut platform barangkali, satu sarana untuk mempertemukan mereka-mereka itu. Oke. Berarti kalau gitu, katakanlah platform, kita bikin satu program, CVS Pak Dirman aja lah yang untuk mendorong dan menarik siapa yang bisa jadi pemimpin. Itu memang jadi pikiran lama sih. Bagaimana caranya memberi ruang sebanyak mungkin ya kepada teman-teman yang dari daerah, dari pelosok tanah air yang sebetulnya kualitas mereka juga setara dengan teman-teman yang di level nasional. Nah itu mungkin nanti dengan bantuan Bang Jilal yang sudah lama running program semacam ini kita bisa pikirkan tuh. Nah oke. Karena kadang ada sungkan, takut, nggak pede. Ya. Hal-hal yang sebetulnya ya dibatasi sama peradaban-peradaban ini. Kalau Pak Dirman berkenan untuk memfasilitasi memoderasi itu. Monggo kita aja. Artinya kita kolaborasi dengan berbagai elemen ya nanti. Yang penting adalah kita punya tempat lah untuk menyuarakan pikiran-pikiran terbaik, ide-ide terbaik. Dan misalnya kita dalam program IAIN ketemu kepala desa ya, luar biasa namanya Pak Wahyudi, itu dari Jogja. Dan beliau sangat memukau dalam artian pada level desa. Kepala desa itu kepala desa. Ya. Tapi berpikirnya strategis. Nah, kalau ketemu orang-orang ini seperti ini di berbagai level kan, di desa, di kabupaten, di provinsi, di perusahaan, apakah perusahaan daerah atau perusahaan BUMN atau swasta, atau di organisasi gerakan sosial, itu kan juga bagus. Jadi kalau memang kita berpikir punya satu sarana untuk memunculkan mereka, saya kira baik. Oh oke. Yeah. Jadi berarti ada yang katakanlah teknokratik parametersnya ada di neraca ruang, leadership di sini, dan mungkin satu lagi nanti kebetulan ada teman-teman dari peradaban membicarakan gagasan-gagasan peradaban ya, gagasan-gagasan peradaban. Karena banyak sekali yang peradaban kita ini kan dalam tanda petik kalau tidak jalan di tempat agak sedikit mundur. Ya, yang harusnya ada terobosan-terobosan yang bisa dipikirkan. Yang menjadi pertanyaan adalah nanti kalau sudah jadi, kalau andai kata terpilih KPK terus gimana nerusin aja? Nggak boleh atau boleh itu kira-kira? Memang ada pembatasan-pembatasan setahu saya. Tentu saja saya nggak boleh GR karena jalan ke sana kan masih panjang. Tapi menurut saya inisiatif baik kita kerjakan saja. Nanti umpamanya saya dapat tugas apapun ya, atau ada perkembangan lain ya tapi kita mulai saja. Leadership ini kan cita-cita besar. Ya. KPK itu kan sementara waktu, kira-kira gitu.
Jadi Walaupun itu besar juga. Leadership itu generik lah ya. Generik. Bisa pakai kapan saja lah. Tapi ya KPK is temporary juga. Mestinya kalaupun kembali kepada jalan Tuhan masuk, toh hanya 5 tahun. Sementara urusan begini kan harus lebih panjang. Gitu. Nah, terakhir kali, karena kita tahu KPK itu juga ad hoc awal. Kayaknya dibutuhkan leadership juga untuk mengembalikan kebutuhan-kebutuhan itu pada relnya, sehingga kan sebetulnya kalau misalnya yang lain kayak katakan kejaksaan, kepolisian itu sudah tidak seperti alasan terbentuknya KPK, udah lebih baik. Itu kan KPK juga nggak perlu sih. Saya kira memang harus ada orkestrasi melampaui kotaknya KPK tuh. Dan saya menuliskan dalam paper saya itu komitmen kepemimpinan nasional menjadi sangat diperlukan, karena tanpa itu terjadi di Hong Kong, terjadi di Malaysia, terjadi di banyak negara, bahwa menanggulangi korupsi itu sukses tidaknya sama dan sebangun dengan komitmen dari si pemimpin tertinggi gitu. Dan saya punya harapan besar pada the coming government, karena pada setiap siklus itu selalu muncul kesempatan perbaikan. Sebagai contoh, dengan segala kritik pada Pak Joko Widodo, di awal pemerintahannya beliau gunakan KPK sebagai alat menyaring orang-orang untuk masuk ke dalam kabinet. Itu kan satu signal baik. Ya memang dalam perjalanan ada dinamika baru lah yang sekarang kita alami semuanya. Kalau mundur ke masa SBY, Pak SBY adalah presiden yang sangat menjaga governance menurut saya, dan memberi ruang bagi KPK untuk berkinerja semaksimal mungkin. Contohnya ketika partainya kena masalah dan ketika anggota keluarganya kena masalah pun beliau nggak ikut cawe sama sekali. Mundur lagi ke belakang, Ibu Mega di awal pemerintahannya beliau dorong undang-undang KPK, kemudian menjelang selesai dilantiklah pimpinan KPK angkatan pertama, yang itu menurut saya the best yang pernah kita punya. Banyak sekali istilahnya gol-gol cantik yang dikerjakan, yang diperoleh. Nah, sebelum Bu Mega, di masa Gus Dur, ide-ide mengenai KPK dirancang di undang-undang juga jadi diterbitkan. Kemudian Pak Habibie sebagai pengawal dari proses ini semua, yang mengawali, mendorong lahirnya TAP MPR. Mungkin kita masih ingat TAP MPR nomor 19 kalau nggak salah, mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi proses ini mudah-mudahan terjadi di masa pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang, sehingga beliau bisa betul-betul menunaikan janji kampanyenya dengan mendorong penanggulangan korupsi. Seharusnya begitu, sesuai dengan buku beliau ya, Paradoks Indonesia. Katanya saya akan berantas korupsi sampai seakar-akarnya kan gitu. Jadi kita tunggu ya. Janjinya seperti Paradoks Indonesia. Chief, terima kasih. Jadi kita teruskan. Terima kasih. Kita coba ya, nanti kita rancang-rancang. Atur ya, itu. Judulnya? Judulnya apa tadi? Kan kita tadi ngomong soal gimana narik orang, gimana dorong orang. Jadi mungkin ada suasana push and pull. Push and pull ya. Ya nanti kita rancang lah namanya. Thank you, Chief. Oke. Saya jalan dulu. Makasih banyak ya. Thank you banyak. Thank you, Pak.